Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, masih membahas seputaran gangguan asam lambung GERD SCT psikomatis dan pengalaman saya sembuh dari asam lambung ya. Nah, jadi teman-teman ya, di video kali ini ya, saya akan menjawab pertanyaan ya dari teman-teman yang berkomentar ya. Jadi ada yang berkomentar nih, Bang, Mas tolong dong share ya pengalaman minum obat asam lambung ya, yang baik, bagaimana kita supaya tidak ketergantungan obat asam lambung itu. Nah, teman-teman ya, sebelum saya mulai videonya seperti biasa ya, saya doakan semoga teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, SCT psikomatis supaya lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa teman-teman ya subscribe, karena apa? Karena subscribe itu gratis, dan ketika teman-teman subscribe itu akan menambah semangat saya ya untuk bikin video dan memotivasi teman-teman supaya teman-teman lekas sembuh ya. Nah, jujur ya, ini sepengalaman saya yang saya rasakan, yang saya lakukan ya. Jadi dulu ketika awal-awal terkena gangguan asam lambung ya, awal-awal nih ya, saya itu berobat ke dokter ya. Kurang lebih saya mengkonsumsi obat dokter tuh. Saya udah lupa dalamnya. Pokoknya kurang lebihnya itu 3 bulan teman-teman. Sebelum saya tahu video-video seperti ini ya. Jadi ketika saya terkena asam lambung, saya itu pertama berobat ke klinik dulu ya. Ke klinik ya. Waktu itu karena saya tidak punya BPJS ya kan. Waktu itu karena saya sudah saya nggak bekerja ya, nggak bekerja di pabrik ataupun di perusahaannya. Saya hanya kerja serabutan. Jadi saya hanya ke klinik minta obat, habis itu sama dokternya dikasih obat, tapi selang 3 hari itu sama sekali tidak ada perubahan. Dan saya balik lagi ke klinik itu ya, saya berobat lagi, saya dikasih obat yang sama ya, dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, habis itu saya baru pindah ke rumah sakit teman-teman. Ketika saya pindah ke rumah sakit, pertama kali yang saya kunjungi adalah dokter umum. Ketika saya ke dokter umum, saya dikasih obat lambung ya, obat yang lain-lainnya sama, tidak ada perubahan. Sampai beberapa kali ke rumah sakit itu ya, hampir seminggu tuh 2 kali ya teman-teman ya. Terus habis itu karena saya memikirnya kemana-mana ya, nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya ke spesialis penyakit dalam. Ketika saya sudah di spesialis penyakit dalam itu ya, saya itu dikasih obat juga, tapi obatnya lebih bagus ya, mungkin lebih paten ya. Waktu dikasih itu sama, tidak ada perubahan teman-teman. Masih saya merasakan hal yang sama. Nah, ya teman-teman, jadi selama 3 bulan itu ya, saya rutin mengkonsumsi obat dari dokter ya. Tapi ketika saya sudah 3 bulan itu ya, kurang lebihnya ya, saya udah lupa ya, saya tuh sama sekali tidak ada perubahan. Ada mungkin sedikit sekali perubahan teman-teman, tapi perubahan itu nggak saya rasakan mungkin ya, karena saya udah kacau pikirannya, udah berbulan-bulan ya nggak sembuh-sembuh, takut kena apa kok dokter nggak tahu diagnosa penyakit saya itu apa, dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh. Saya mikirnya udah mungkin saya kena guna-guna lah, mungkin saya kena karma lah, mungkin saya kena yang lain. Pokoknya saya udah berpikir begitu teman, udah kacau aja pikiran itu ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk tetap berobat ke dokter ya, tapi tanpa saya minum obatnya teman-teman. Jadi ketika saya lagi kambuh ya, lagi badan tidak enak, sudah nggak kuat rasanya, itu saya dibawa ke rumah sakit ya sama istri saya, rawat inap saya di rumah sakit. Nah, ketika rawat inap, saya tidak tahu disuntik apa, dikasih infus apa, saya tidak tahu. Tapi ketika saya dikasih obat ya, mau itu obat pil ya, obat sirup, suruh minum, tidak pernah saya minum teman. Karena apa? Karena setiap sekali saya habis minum obat itu ya, mau sirup mau pil, itu perut malah tidak nyaman. Makanya ketika saya dirawat pun ya, saya tidak dikasih obat yang suruh minum pil ataupun sirup, tidak pernah saya minum. Karena apa? Ketika saya minum, sensasi di perut itu tidak nyaman, perut itu rasanya malah tidak enak, makanya tidak pernah saya minum ya. Tapi selang 3 hari saya langsung boleh pulang ya. Terus selang beberapa minggu saya berobat lagi ke dokter, dan saya tanyakan, saya cek darah, saya rongsel ya, pokoknya cek semuanya lah, sering dicek, apa-apa sering dicek. Tapi setiap kasih obat saya minum tidak nyaman. Akhirnya saya tinggalkan obat itu, saya minum, tapi saya tetap periksa ya, tetap kontrol, cek darah itu hampir tiap sebulan tuh bisa 2 kali cek darah, terus sering gitu karena panik cemasnya,
masih tinggi teman-teman ya. Jadi pokoknya pengennya tuh di USG lagi, pengennya di rongsen lagi, pengennya di, pokoknya semua dipenginin, semua tuh pengen tubuh kita tuh semua tuh diperiksa gitu, dari kepala sampai kaki semua pengen diperiksa ya, walaupun itu hanyalah dampak dari gangguan asam lambung ya. Dan sampai saya dirawat ya di rumah sakit itu sekitar 3 kali 4 kali ya, tetap begitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah tidak kuat lagi di rumah ya nahan sensasi itu, akhirnya dibawa ke rumah sakit dirawat lagi. Dan selang beberapa bulan begitu lagi teman-teman, sampai akhirnya saya ada temen ya main menyarankan pakai herbal ya. Ketika saya pakai herbal, ternyata memakai herbal pun saya kurang cocok teman-teman. Bukannya tidak cocok, kurang cocok ya. Ketika saya mengkonsumsi herbal tuh tensi saya, tekanan darah tuh selalu turun, malah lemes, malah tambah keliengan ya waktu saya mengkonsumsi herbal ya. Makanya herbal itu waktu itu saya cukup 1 bulan teman-teman, sekitar 1 bulan saya konsumsinya karena saya ngerasa tidak begitu cocok ya. Akhirnya saya tinggalkan juga. Dan akhirnya waktu itu saya sempet ya cerita di video sebelumnya juga, bilang ke istri, saya mau berobat sekali lagi ke dokter yang paling bagus, ke rumah sakit yang paling bagus yang ada di tempat saya tinggal sekarang ini ya. Habis itu saya tidak mau berobat lagi, dan akhirnya saya berobat lagi ke dokter yang paling bagus itu, di rumah sakit yang paling bagus ya. Dan ketika saya berobat di situ, pertama kalinya saya menemukan dokter yang benar-benar sesuai harapan saya gitu teman. Jadi ketika saya datang, dokternya nanya-nanya, diperiksa, oke, Bapak Agus terkena gangguan asam lambung, terkena keratitis kronis gitu ya. Terus saya dikasih obat sama dokternya. Saya bilang sama dokternya, dok, saya tuh kalau setiap minum obat, sudah ke dokter manapun ya, pasti lambung saya tidak nyaman. Ya kan? Obat mau pil, mau sirup, pasti lambung saya tidak nyaman. Terus dokternya nyarankan, coba konsumsi obat ini dulu. Saya konsumsi obat dari dokter itu ya, ternyata sama saja, di lambung itu kurang nyaman teman-teman. Dan akhirnya saya kesana lagi, ya kan, ke dokter itu lagi, dan saya tanyakan lagi, saya tidak nyaman. Akhirnya dokter itu ngasih solusi ke saya. Jadi ketika benar-benar tidak nyaman, benar-benar tidak kuat merasakan sensasi yang ada di perut ya, yang kita rasakan mungkin ya, itu dokternya cuma bilang, obat yang cocok buat Mas kira-kira apa, yang di rumah tuh dulu pas cocok. Dan saya malah cocoknya teman-teman ya, jujur ya, dulu sering ketika perut sakit biasa gitu, cocoknya obat apotek ya, maksudnya obat-obat warung biasa gitu. Nah ketika saya mendengar seperti itu ya, akhirnya dokter mungkin sudah ngasih obat ya, kok nggak ada perubahan ya. Terus saya akhirnya putuskan untuk sesuai yang perut saya itu cocok ya. Akhirnya saya ke apotek beli obat ya, yang obat sirup ya, warna biru ya, botolnya itu ya, nggak saya sebutkan ya karena ntar dikira ini, pokoknya yang warna biru ya, itunya apa, botolnya ya. Terus saya minum, bener teman-teman, ketika saya habis minum tuh agak enakan ya, agak enakan, terus lumayan gitu. Tapi ketika itu saya berpikirnya begini, ketika saya tanyakan ke dokter itu ya, saya menanyakan, dok, batas maksimal orang mengkonsumsi obat lambung, obat nyeri ya, pereda nyeri itu rata-rata pereda nyeri teman ya, bukan obat lambung, bukan penyembuh ya, itu cuma melapisi lambung kita, menghilangkan nyeri juga ya. Itu menyarankan maksimal itu 3 bulan ya. Kalau lebih itu harus sesuai penanganan dokter ya, jadi harus sepengetahuan dokter ya. Jadi waktu dokter bilang begitu, saya bilang, waduh, saya udah 3 bulan ya kan waktu itu. Makanya saya berhentikan ya, tidak nyicip-nyicipin obat lagi waktu itu. Akhirnya waktu itu saya sudah pasrah ya, diam diri di rumah karena minum obat selalu salah ya. Walaupun minum obat apotek itu ada perubahan ya, maksudnya waktu perutnya perih kita minum nggak perih itu kan cuma perubahannya gitu aja tuh, nggak langsung sembuh, nggak langsung sehat gitu ya. Akhirnya juga saya sementara itu saya stop dulu. Akhirnya saya cuma, ya udahlah, saya sudah berobat, saya sudah berusaha ya kan. Akhirnya saya cuma pasrah saja waktu itu. Dan ketika saya pasrah ya, ketika saya sudah, ya udah, saya sudah berubah dah semuanya. Nah, saya nonton video di YouTube gitu, dan saya menemukan ya video sembuh dari gangguan asam lambung tanpa obat dengan menjalankan 3P.
Waktu itu saya penasaran, saya lihat aja begitu teman. Ketika saya lihat ya kan, sampai berapa bulan itu saya lupa ya, saya lihat itu baru saya jalankan ya. Ketika saya lihat ada 1 bulan atau 2 bulan itu baru saya jalankan, apa 3 bulan ya, baru saya jalankan metode 3P-nya itu. Dan ketika saya jalankan metode 3P-nya itu, perubahannya itu ada teman-teman gitu. Jadi sedikit tapi itu kayaknya terus gitu, ada gitu teman-teman. Jadi yang tadinya nih ya, saya yang tadinya ya, yang setiap 2 jam sekali ya, saya ingat saya 2 jam atau 3 jam sekali tuh kayak keringat dingin, sensasi mau mati, terus sensasi udah kayak kejang gimana, kejang kayak enggak gitu teman. Jadi kayak enggak kita tuh kayak setengah mati gitu ya, badan tuh kayak setengah udah nggak sadar gitu. Itu tuh mulai menghilang. Yang tadinya 2 jam sekali, 3 jam sekali ya, itu jadi sehari cuma 1 kali, sehari cuma 1 kali. Terus malah nyampe setelah saya lakukan 3P itu ya, itu seminggu cuma 2 kali, kadang seminggu cuma sekali. Nah itu hal positif. Tapi untuk sensasi yang lain seperti pusing, perut kembung itu masih ada teman-teman. Tapi yang sensasi yang begitu terasa itu sensasi yang benar-benar mengganggu ya. Waktu saya dulu sensasi udah kayak kita tuh sudah mau aja gitu ya. Jadi benar-benar tiap 2 jam tuh sensasinya begitu. Tapi setelah saya melakukan 3P itu sensasinya ya sensasi biasa, cuma ya mengganggu juga teman-teman, nggak separah sensasi yang awal. Nah terus saya lakukan 3P akhirnya. Dan waktu saya melakukan 3P itu ada kalanya saya tuh perut tidak nyaman, tidak enak, sudah tidak tahan lagi. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit waktu itu karena saya sudah tidak ada biaya ya untuk berobat, untuk makan tiap hari. Saya tidak kerja ya, makanya saya untuk tahan. Dan cukup saya minum namanya obat dari apotek ya. Tapi itu minumnya pun belum tentu saya sebulan sekali minum teman. Mungkin kadang 2 bulan sekali, mungkin 3 bulan sekali. Itu pun karena pas bener-bener saya tuh mungkin banyak pikirannya, namanya saya udah berkeluarga ya. Mungkin masalah ekonomi dicampur saya salah makan, udah bener-bener tidak kuat ya. Itu baru saya minum. Itu pun cuma sekali, mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ya, cuma sekali aja. Nah untuk Mbak siapa tadi baru Pak yang nanya ya, gimana cara tidak tergantung dengan obat, itu adalah kita harus pahami dulu ya. Ketika kita sudah kontrol ke dokter ya kan, sudah berbulan-bulan kita minum obat tapi perubahannya tidak ada ini teman-teman ya, bukannya sedikit-sedikit ini tidak ada. Ketika kita minum obat malah nambah nggak enak atau tidak nyaman ya, kita langsung konsultasikan ke dokter saja. Dok, ngomong terus terang aja ke dokter, setelah saya minum obat itu bukannya enak tapi malah perutnya tambah tidak enak gitu. Saya dulu gitu teman-teman. Jadi saya terus terang aja, setelah minum obat saya malah nggak enak perutnya gitu. Dan dokternya bilang emang obat itu bukan untuk menyembuhkan sebenarnya ya. Obat itu hanya meredakan rasa sakit dan rasa nyeri ya teman-teman. Jadi obat itu cuma gitu ya. Ketika kita minum obat tapi pikiran kita masih ngaco, pikiran kita masih kemana-mana, pikiran kita masih pokoknya masih berantakan, ini sama aja teman-teman ya. Mau dikasih obat semahal apapun, mau dikasih obat sebagus apapun, ketika pikiran kita masih ngaco, pikiran kita masih belum terkontrol, itu akan sama aja teman-teman ya. Makanya saya dulu ketika saya mungkin memahami pikiran saya lebih tenang, lebih fokus ya, lebih tidak ngaco, mungkin saya dikasih obat biasa pun saya sudah sembuh teman-teman. Ya harusnya karena pikiran saya ngaco ya. Jadi ya percuma mau dikasih obat kayak manapun, mau diminum obat tiap hari ya, itu pasti tidak ada efeknya teman-teman ya. Makanya ketika teman-teman sudah konsultasi, sudah mau ke dokter, ya tanamkan dalam pikiran ketika minum obat ini pasti membantu saya untuk sembuh gitu ya. Jangan terus pengen berobat lagi, wah dokter ini kurang bagus saya pindah lagi ke situ ya. Walaupun saya dulu begitu teman-teman ya, mungkin karena itu penyembuhan di lambung saya itu terganggu teman-teman ya. Makanya teman-teman sebisa mungkin jangan seperti itu ya. Nah ketika teman-teman ya, ini mungkin untuk teman-teman, bang saya tuh sudah nggak tahan rasanya, mungkin udah bener-bener tidak enak ya, ya tidak apa-apa minum obat teman-teman. Mungkin teman-teman cocoknya buat apotek ya, seperti saya buat apotek tidak apa-apa. Mungkin cocoknya buat dokter yang biasa teman-teman kunjungi ya nggak apa-apa. Tapi jangan
sedikit-dikit minum obat teman-teman ya, biar teman-teman tidak tergantungan. Ntar dikit-dikit minum obat lagi ya. Nah, jadi ada sensasi sedikit teman-teman minum obat, ada kelingan dikit teman-teman minum obat, perutnya perih dikit minum obat. Ya jangan gitu ya, kalau begitu namanya teman-teman ntar ketergantungan ya, apa-apa dikit-dikit langsung obat ya. Makanya saya dulu ya ketika ingin mengkonsumsi obat itu benar-benar rasa yang sudah tidak tahan teman-teman. Jadi benar-benar rasa yang saya rasakan di tubuh itu benar-benar sudah tidak kuat. Itu baru saya mengkonsumsi obat ya. Ketika rasanya masih ringan ya, saya tidak minum obat, saya tahan aja. Saya tahan ya kan, saya tanamkan program karena ini hanya dampak dari gangguan asam lambung ya. Walaupun emang rasanya tidak nyaman sekali. Rasa pengen matinya ada, rasa bentar lagi hidup ini kayak tidak berguna lagi ya. Hidup ini sudah tidak ada artinya ya. Terus bagaimana dengan anak saya, istri saya, jadi pikiran tuh semuanya dipikirin teman-teman. Yang sensasi badan tuh 1000 sensasi muncul semua ya. Jadi kita tuh hanya berpikirnya begitu saja. Bagaimana kita mau ada perubahan teman-teman ya. Waktu dulu ya, ini pengalaman saya juga gitu. Jadi waktu dulu saya memikirnya, kalau saya sekarang nih ya jujur ya, membayangkan saya dulu gimana mau ada perubahan gitu teman-teman ya. Saya tiap jam, tiap menit, tiap hari hanya memikirkan tentang sensasi, hanya memikirkan tentang hidup saya akan berakhir saat ini, saya tidak berguna, terus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita mau sembuh teman-teman ya? Gimana saya mau sembuh waktu itu? Coba begini saya seperti sekarang nih. Oke ya kan, mungkin saya terkena gangguan asam lambung. Oke, rasanya pengen seperti M, rasanya terkena penyakit berat, rasanya hidup kita tuh tidak lama lagi, rasanya hidup kita tidak berguna, rasanya kita tuh mau menyerah aja gitu, ya kan? Tapi tetap kita tangani, tetap kita jalani, ya kan? Tapi tetap kita harus beraktivitas seperti biasa, ya. Walaupun aktivitasnya tidak seberat yang dulu gitu. Mungkin yang tadinya kitanya orang yang suka sekali ya, namanya mungkin kerja sampai larut malam ya, kita kurangi kerjanya ya. Mungkin yang kita tadinya sering jalan-jalan jauh ya, kita kurangi jalan-jalannya, dekat-dekat aja gitu teman-teman ya. Yang mungkin seringnya kita di rumah tuh aktivitasnya penuh ya, ya kita kurangi setengahnya ya. Supaya apa? Supaya badan kita juga tidak terbebani, pikiran kita juga tidak terbebani. Mungkin ya setiap orang pasti berbeda-beda ya, berbeda dari cara mungkin kerjanya, mungkin aktivitasnya di rumah, mungkin kesibukannya di rumah, itu pasti setiap orang berbeda-beda. Tapi waktu saya itu benar-benar sangat agak sedikit longgar karena saya tidak kerja di perusahaan ataupun pabrik ya. Jadi waktu itu ya ketika saya sakit ya saya di rumah gitu, dirawat istri ya kan. Anak saya masih kecil waktu itu, masih umur sekitar 3 tahun 4 tahunan, makanya waktu itu repot sekali ya. Nah, kayak buat teman-teman ya. Jadi curhatnya panjang nih. Oke teman-teman ya. Jadi gitu aja ya buat minum obat ya. Saya tuh kurang lebih minum obat dokter itu 3 bulan ya. Terus setelah itu kontrol seperti biasa. Sampai saya tahu video-video seperti ini kontrol. Jadi kita ke dokter, kita dicek, cek darah, cek yang lainnya, pokok semuanya ya. Tapi tanpa saya minum obatnya. Karena apa? Karena setiap saya minum, sensasinya selalu muncul dan di perut tidak nyaman, makanya tidak saya minum ya. Terus setelah itu saya mencoba konsumsi herbal sekitar 1 bulan lebih, pokoknya sekitar 1 bulanan lah, dan kurang cocok juga. Dan akhirnya saya hentikan juga. Dan ketika saya melihat video seperti ini, saya pahami videonya selama 1 bulan 2 bulanan, saya lupa juga gitu, pokoknya sekitar segitu. Setelah saya pahami, saya jalankan, dan ternyata perubahannya tuh ada, walaupun sedikit-sedikit, tapi itu sangat signifikan ya, maksudnya sangat cepat gitu, walaupun sedikit-sedikit tentunya. Nah, ketika saya jalankan selama 6 bulan nih kurang lebih ya, 6 bulan itu saya sudah bisa beraktivitas normal seperti biasanya, walaupun itu belum sembuh ya teman-teman. Maksudnya sudah beraktivitas secara normal ya. Jadi bisa naik motor, bisa melakukan hal yang menyenangkan, bisa tidur nyenyak, walaupun masih terbangun-bangun kadang-kadang, tapi terbangunnya itu bisa tidur lagi. Makan ya sudah mulai banyak lagi yang bisa dimakan, walaupun belum bisa makan pedas, santan ya, itu belum, tapi sudah mulai banyak makan yang dimakan. Kalau sekarang mau makan apa aja
oke, bisa teman-teman, asal jangan daun singkong, saya mie instan sama nangka. Saya tidak bisa nyampe sekarang, saya juga nggak tahu, tapi kalau makan cabai, makan yang lainnya, santan, mau pindang, mau apa, saya bisa ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya, karena udah 2 menit nih. Bermanfaat buat teman-teman ya, setidaknya teman-teman tuh tahu ya pengalaman saya dulu itu berapa bulan ya, karena banyak sekali yang bertanya seperti itu ya, minum obatnya itu berapa bulan, minum herbalnya berapa bulan, terus saya memahami video seperti ini berapa bulan, terus saya menjalankannya berapa bulan sampai saya sembuh ya. Jadi buat teman-teman silahkan kalau mau dicoba ya silahkan. Bila teman-teman masih ragu, konsultasikan langsung ke dokter ya, karena dokter lebih tahu ya, karena dokter itu sekolahnya lama teman-teman ya. Sekali itu memang dokter benar-benar serius ya. Kalau saya kan cuma pengalaman ya, kalau dokter benar-benar mempelajarinya ya. Nah, jadi buat teman-teman silahkan konsultasikan ke dokter ya. Bagaimana baiknya, dokter lah yang tahu teman-teman. Nah, sekian videonya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri seperti biasa ya, saya doakan semoga teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, SCT, otomatis lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya, like, share video ini ke saudara atau ke tetangga teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, supaya apa? Supaya mereka juga tahu jalan keluarnya, supaya mereka juga sembuh bareng-bareng seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri videonya. Tetap semangat teman-teman ya, biar teman-teman cepat pulih, cepat sehat, cepat sembuh total ya. Karena sudah banyak sekali iklan di TV ya, iklan-iklan mau Ramadan itu ya, iklan saru, iklan sirup itu sungguh sangat mendebar-debar di hati. Semoga teman-teman sebelum puasa, teman-teman saya doakan semoga lepas sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.